Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Ardana. Saya berasal dari Prodi Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni Rupa. Baiklah, video kali ini saya ingin membahas tentang strategi kewirausahaan. Oke, ya kalau kita berbicara tentang strategi, ini pasti berkaitan dengan bagaimana strategi pemasaran produk atau usaha kita agar laku. Oke, jadi yang pertama kita lihat dari soal pengelolaan usahanya, yaitu mulai dari perencanaannya. Satu hal yang tertulis yang harus kita pahami, yaitu satu hal berisikan misi usaha, usulan operasional, termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih, market-market yang mungkin bisa kita jadikan satu titik kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha kita. Jika ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin kita laksanakan. Oke. Kemudian itu fungsi dari perencanaan itu tuh apa? Jadi fungsi dari perencanaan, perencanaan itu adalah untuk sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan kita sebagai pengambil kebijakan untuk usaha kita sendiri, yang biasanya berupa ringkasan eksekutif, berupa maksud usaha, usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha dibangunnya rencana itu. Kedua, usulan-usulan finansial yang akan kita gunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat. Kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan, kalau memang ada modal atau memang usaha yang digunakan itu berasal dari pinjaman, apakah dari pihak bank, dari lembaga-lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman, ataupun dari pihak-pihak lain. Itu yang harus difikirkan, cara penggunaannya, dan bagaimana sistem pola pembayaran pengembalian dari pinjaman tersebut. Nah, makanya itu ya, dari awal kita sudah harus didesain, kita harus desain sedemikian rupa bagaimana strateginya, bagaimana prosesnya, berapa besarnya, berapa lama, sehingga akhirnya itu semua bisa dilunasi kembali. Itu barangkali menjadi bagian awal sebelum melakukan strategi-strategi yang lain dalam kaitan dengan pengelolaan usaha. Ketika Anda berencana ingin membuat satu usaha sendiri, pada akhirnya menuntut Anda untuk lebih banyak berkreasi, berpikir, berimajinasi, untuk menemukan setiap titik atau sentral dari harapan dan keinginan sesuai apa yang dipikirkan Anda sendiri. Jadi memang harus banyak berbicara dan berdiskusi kepada para wirausahawan yang lebih sukses dari kita, karena mereka lebih berpengalaman. Terus bagaimana pengelolaan keuangan itu, maksudnya bagaimana? Apa artinya? Bagaimana mengusahakan sumber dana? Bagaimana menggunakannya? Bagaimana mengendalikannya, dari dana-dana yang akan dimanfaatkan untuk produktivitas
atau pelaksanaan usaha yang akan dibuat. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana Anda bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan bagaimana Anda akhirnya bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana pula cara Anda mengendalikannya, dan pada akhirnya bisa mengembalikan proses dari sumber daya yang diperoleh. Jadi dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungan terlihat. Nah, itu tadi yang namanya pengelolaan keuangan. Ada 3 aspek paling tidak yang harus dipahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber dana atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Yang pertama adalah dana internal, yaitu dana dari perusahaan atau dari Anda sendiri sebagai pemilik usahanya. Kemudian yang kedua, dana cadangan atau dana laba. Itu sifatnya ditahan. Jangan mentang-mentang kita memiliki laba atau cadangan di awal, nah itu udah dipakai duluan. Jadi dari namanya aja udah cadangan, berarti kita pakai di kondisi-kondisi tertentu aja. Yang kedua itu dana eksternal, dana dari si pemilik, atau dana penyertaan. Kemudian dana dari pinjaman atau bantuan dari pemerintah. Dan yang terakhir, dana ventura atau dana dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin dianggap potensial. Aspek yang kedua adalah terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Yang pertama adalah biaya awal. Yang harus ada dalam konsep ini adalah rancangan keuangan, mulai dari pembukaan, rancang rancangan pendapatan, rugi atau laba, dan yang kedua analisa pulang pokok. Dan berikutnya adalah biaya sewa bangunan dan lain sebagainya. Biaya asuransi, semuanya harus dikalkulasikan. Yang ketiga adalah pengawasan dan penggalangan dari dana. Ini perlu kita lakukan sejak awal usaha itu dimulai. Bagaimana satu barang dihasilkan, kemudian kita pasarkan sesuai market. Maka melalui bagian pemasaran itulah menjadi bagian yang harus kita kontrol sedemikian rupa. Hal-hal lain yang yang harus dipertimbangkan sejak dini, sejak awal ketika ingin membuat suatu usaha. Kalau sudah berbicara tentang pemasaran, itu adalah persoalan bagaimana suatu barang atau jasa yang dihasilkan dari jenis bisnis yang kita laksanakan kemudian didistribusikan atau dipasarkan sesuai dengan marketnya melalui kegiatan pemasaran sehingga menimbulkan keuntungan di kemudian hari. Itu ada minimal 5 hal yang menjadi pertimbangan kita. Yang pertama adalah kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua itu produknya, kejelasan produknya itu tadi. Yang ketiga harganya sesuai dengan area market, sesuai dengan konsumen yang kita kejar ya. Jadi kalau misalnya target kita mahasiswa ya dengan harga mahasiswa, harga
sekolah ya sekolah. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu pendistribusian barang atau jasa. Berarti tempatnya seperti apa, bagaimana proses pemasarannya. Dan yang terakhir itu promosi. Mungkin promosi ini banyak membutuhkan dana ya, tapi karena sekarang sudah modern, sudah banyak media-media, dan itu tuh bisa kita manfaatkan, jadi lebih hemat. Kemudian yang harus ada di dalam pertimbangan kita dalam menjalankan usaha adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah dari perencanaan pemasaran. Yang kedua itu mix marketing, jadi penggabungan, pencampuran ya. Yang ketiga adalah kiat marketing usaha baru. Jadi mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, barang yang dibutuhkan, termasuk penentuan target, apa yang hendak kita capai dan diinginkan oleh calon konsumen. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang strategi-strategi kewirausahaan ini. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.